sebenarnya apa sih dokter diabetes gestasional itu? Polkesma Talks, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Halo sahabat sehat Polkesma, bertemu lagi dengan saya Herlinda di podcast kesayangan kita, Polkesma Talk. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua. Senang sekali nih hari ini kita akan ngobrol dengan seorang dokter ya. Jadi narasumber kita hari ini istimewa, merupakan seorang dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Puri, Kota Malang. Hari ini kita akan membahas satu jenis penyakit ya, karena Rumah Sakit Puri ini adalah rumah sakit ibu dan anak ya. Jadi memang tidak jauh-jauh nih topik kita dari ibu dan anak. Jadi kita akan membahas sebuah penyakit pada kehamilan, yaitu namanya gestasional diabetes. Jadi topik kita pada hari ini adalah mengenal gestasional diabetes mellitus dan pencegahannya. Oke, saya memberikan sebuah fakta dulu ya. Jadi memang UNICEF itu menyatakan bahwa setiap tahun hampir 10.000 wanita itu meninggal karena masalah kehamilan dan persalinan. Jadi di Federasi Diabetes Internasional memperkirakan bahwa 1 dari 6 kelahiran hidup adalah wanita hamil dengan diabetes. Jadi ibu hamil dengan diabetes gestasional itu beresiko mengalami peningkatan komplikasi ya saat proses persalinan dan beresiko melahirkan bayi dengan berat badan berlebih gitu atau obesitas, atau melahirkan bayi prematur atau bayi yang cacat fisik gitu. Saya akan mengenalkan sedikit ya, nanti akan dibahas lebih lanjut ya dengan Dr. Rinadi ya. Jadi diabetes gestasional adalah diabetes yang hanya terjadi pada ibu hamil gitu. Jadi wanita hamil yang mengalami kondisi tersebut itu memang sebelumnya nggak punya riwayat diabetes gitu, dan biasanya muncul pada saat pertengahan kehamilan atau minggu ke-24 sampai ke-28 kehamilan. Oke. Jadi harus tes gula darah, setelah itu baru diketahui bahwa si ibu hamil ini mengalami diabetes gestasional. Oke, untuk membahas lebih lanjut ya mengenai topik tersebut, bersama kita sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Rinadi Reza Bramantya, SPD KEMD ya. Selamat sore dokter. Sore Mbak Linda. Gimana kabarnya kali ini dokter? Alhamdulillah baik. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut bisa diperkenalkan atau mungkin diceritakan dokter sekarang kesibukannya apa saja nih? Ya sebagaimana dokter ya pada umumnya ya kesibukannya praktek, kemudian juga mengajar di salah satu perguruan tinggi. Jadi itu aja sih saya rasa, tapi sudah cukup banyak kegiatannya sebenarnya. Walaupun cuma 2 tapi sudah beranak pinak ya dok. Ya. Jadi 2 itu ya. Oke, berarti langsung saja ya. Jadi kita akan membahas mengenai gestasional diabetes. Sebenarnya apa sih dokter diabetes gestasional itu? Oke, jadi kalau kita ngomongin diabetes gestasional, mungkin sebelum kita ke diabetes gestasionalnya itu sendiri, kita harus tarik dulu ya ke belakang. Yang sekarang terjadi ini tidak hanya diabetes gestasional, tetapi juga pasien yang sebelumnya itu sudah diabetes, kemudian dia hamil. Ya, jadi ini mungkin kita perlu perluas lagi ya pemahamannya. Jadi ada 2 kondisi. Seseorang yang sebelum kehamilan itu memang sudah punya diabetes, kemudian dia hamil. Itu yang pertama. Kemudian seseorang yang hamil pada saat hamil itu baru terdiagnosis diabetes. Jadi ini adalah 2 konteks yang berbeda. Karena apa? Karena asal muasalnya juga berbeda. Kalau yang pertama tadi memang seseorang tersebut itu sebelum hamil dia sudah terdiagnosis diabetes atau mungkin bahkan sudah dilakukan pengobatan. Kemudian ketika dia hamil, otomatis dia hamil dengan kondisi gula darah yang tinggi. Nah, penyebabnya apa? Kalau seperti ini kita tidak lihat dari kondisi kehamilannya, tetapi sebelumnya dia berarti memang sudah punya faktor risiko ya. Jadi misalnya pasien dengan diabetes tipe 1. Tipe 1 itu mungkin saya tarik dulu ya, kemungkinan lagi penyebabnya apa. Jadi diabetes itu ada, kalau kita sebut diabetes itu sebenarnya ada 4 kelompok besar ya.
tipe 1, tipe 2, diabetes pada kehamilan, dan tipe lain ya. Kalau yang sekarang kita diskusikan ini konteksnya adalah gestasional ya, pada kehamilan. Nah, kehamilan itu sendiri ternyata dibagi dua tadi, yang sebelumnya sudah punya diabetes. Nah, sebelumnya punya diabetes ini bisa jadi tipe 1 atau tipe 2. Ya, jadi tipe 1 itu biasa terjadi pada anak-anak, kemudian usia dewasa muda juga bisa. Yang itu pengobatannya biasanya membutuhkan insulin. Memang dia mutlak membutuhkan insulin karena sel beta pankreasnya itu tidak bisa memproduksi insulin. Nah, sedangkan yang tipe 2 itu biasanya diabetes pada usianya memang sudah mulai 30-40 tahunan ya, usia dewasa. Kemudian penyebabnya bisa bermacam-macam, dari genetik, kemudian dia pola hidup, dan ini yang sekarang paling banyak memang ya. Nah, yang ketika dia mau hamil ternyata sudah punya diabetes, itu kemungkinannya 2 itu tadi. Ya, kemudian yang gestasional itu sendiri, dia diabetesnya ini disebabkan oleh karena kondisi kehamilan itu sendiri. Jadi kondisi kehamilan itu pasti akan mempengaruhi beberapa hormon ya, terutama untuk proses kehamilan itu sendiri. Nah, ketika terjadi peningkatan hormon yang berkaitan dengan kehamilan itu tadi, dia akan memicu namanya terjadinya resistensi insulin. Jadi resistensi insulin itu semacam insulinnya itu ada, tetapi dia tidak bisa berdampak atau bisa memberikan efek untuk menurunkan gula darah. Jadi konteksnya memang harus dipahami ada 2 macam itu. Nah, kalau yang diabetes gestasional sendiri, dia baru kita definisikan sebagai diabetes gestasional itu kalau sudah tadi mungkin sudah disebutkan di usia kehamilan 24 minggu ya. Jadi ketika dia sudah hamil, kemudian kita screening ternyata gula darahnya tidak memenuhi range normal, itu gestasional diabetes, seperti itu. Berarti yang murni terjadi ketika hamil ya, Dok ya. Jadi kalau ada seorang wanita hamil yang awalnya itu sudah terkena diabetes, terus waktu hamil juga diabetes, berarti itu tidak termasuk ke dalam. Bukan, jadi itu apa namanya pre-gestasional diabetes. Jadi memang pasien tersebut sudah punya diabetes sebelum kehamilannya. Gitu. Itu adalah kondisi yang berbeda. Gitu. Oke, berarti memang berbeda ya kalau gestasional itu ketika hamil baru diabetes. Gitu. Jadi proses kehamilannya itu sendiri yang memicu terjadinya diabetes. Ya. Kalau seandainya nih wanita hamil terkena diabetes gestasional gitu, itu apa yang terjadi di dalam tubuhnya ibunya atau mungkin gejala apa yang timbul gitu, Dok? Oke, seringkali mungkin gejala klasik ya, seperti gejala diabetes itu adalah biasanya terjadi sering kencing ya, kemudian mungkin sering lapar, sering haus ya. Tapi itu kadang-kadang kan rancu ya dengan ibu hamil ya, yang memang sudah bawaan dari hamil. Sononya, dari bawaannya dia memang akan sering konsumsi air, kemudian sering pipis, ya sering ingin makan. Nah, itu kadang-kadang rancu. Oleh karena itu memang jarang sekali kita bisa temukan diabetes gestasional itu dari hanya gejala saja ya. Biasanya kita justru temukan itu dari screening, Mbak. Jadi ketika kita screening misalnya ada riwayat misalnya kelahiran sebelumnya atau kehamilan sebelumnya itu ada kondisi tertentu ya, misalnya berat badan bayinya berlebih pada saat kehamilan sebelumnya, kemudian ada penyulit di kehamilan sebelumnya, kemudian ada obesitas misalnya. Nah, itu juga menjadi perhatian. Jadi kita screeningnya itu dari kondisi-kondisi yang mungkin tidak terkait dengan gejalanya saat itu. Jadi kalau kita bisa melakukan screening untuk diabetes gestasional itu pada saat pertama kali periksa ya ke dokter kandungan atau ke bidan ya, kemudian pada saat minggu ke-24 itu. Jadi untuk mengkonfirmasi screening yang kita lakukan di awal kehamilan itu. Berarti memang harus dilihat kalau ibu mungkin yang kehamilan kedua dilihat riwayat kehamilan sebelumnya gitu, Dok. Terus kalau ibu yang kehamilan pertama memang harus di tes gula darah gitu ya, Dok ya, biar tahu. Dengan meningkatnya kasus diabetes pada kehamilan ya, mungkin sebaiknya pada usia-usia awal kehamilan itu kita sudah melakukan screening ya.
Kalau kita dapati gula darah yang cukup tinggi, kemudian ada faktor risiko yang seperti saya sampaikan tadi ya, ada riwayat diabetes atau mungkin punya keturunan diabetes ya, kemudian mungkin berat badannya berlebih sebelum dia hamil itu ibunya itu ya yang obes. kita sudah mulai screening. Okay. Jadi sudah kita lakukan screening sehingga nanti kita tahu ini beneran masuk dalam kategori itu atau tidak gitu. Kalau untuk dampaknya sendiri ke bayi yang ada di kandungannya itu apa, Dok? Jadi dampaknya ini kan namanya ibu hamil ya, pasti kita akan lihat dampaknya dari ibu hamilnya sama anaknya nanti. Jadi kalau ibu hamilnya nanti bisa mengalami kemungkinan terjadinya preeklamsi atau eklamsi ya, kemudian nanti persalinannya bisa menjadi persalinan yang sulit dan kemudian mungkin saja harus dilakukan persalinan secara seksio ya, dengan operasi sesar. Itu untuk jangka ibunya ya, untuk jangka pendek untuk ibunya di kondisi kehamilannya. Kemudian jangka panjangnya bisa jadi nanti terjadi faktor risiko yang lain, misalnya terjadi penyakit jantung ya, dan untuk komplikasi bayinya? Ibunya ini masih kita ngomong ibunya ibunya. dulu, Jadi ya. ibunya sendiri jangka pendeknya tadi untuk persalinannya sulit dan seterusnya. Untuk ibunya juga ketika nanti pasca melahirkan dia juga ada kemungkinan, misalnya tadi ada penyakit jantung ya. Itu adalah salah satu komplikasi yang mungkin terjadi pada pasien yang tadi diabetes, kemudian gula darah hamil, kemudian gula darahnya tinggi. Kemudian untuk bayinya ini juga lumayan ada juga, maksudnya ada tuh yang bermakna ya dampaknya. Misalnya tadi sudah disebutkan berat badannya lebih atau makrosomia ya. Kemudian adanya penyulit ketika proses kelahiran, kemudian juga mungkin terjadi namanya hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia itu terjadi insulin yang berlebihan ya, tadi karena respon dari ibunya yang diabetes tadi itu. Kemudian bayinya justru hipoglikemi nanti, jadi gula darahnya justru rendah ya. Dan itu mungkin memerlukan perawatan khusus ya, jadi tidak seperti bayi pada umumnya yang lahir mungkin bisa nafas spontan, kemudian tidak ada observasi yang lebih lanjut, mungkin saja bisa terjadi kondisi-kondisi semacam itu gitu. Jadi memang sangat berdampak ya, Dok ya, buat bayinya ya. Kalau seandainya ibu merasa ini awalnya jadi merasa beresiko atau mungkin merasa yang tadi trias diabetes bergejala itu, terus apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, mungkin kalau saya sih lebih mengenali dulu ya, Mbak ya. Mengenali itu penting karena kalau apa yang kita lakukan kan berdasarkan apa yang kita rasakan atau kita kenali ya. Karena dari beberapa pengalaman ibu hamil itu memang yang mengenali itu yang sulit ya. Mengenali karena menganggap oh ini adalah kondisi yang biasa gitu ya. Contohnya misalnya yang simple aja. Misalnya berat badan sebelumnya hamil itu dia normal nih. Kemudian kalau kita lihat peningkatan berat badan yang mungkin masih dalam range normal itu sekitar 11 sampai 12 kg dari berat badannya dia yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya pasiennya berat badannya sebelumnya normal, kemudian dia hamil, kemungkinan naiknya ya sekitar 11 sampai 12 kilo ya. Kemudian kalau dia sebelumnya sudah overweight atau obesitas, itu naiknya minimal atau range-nya adalah 5 sampai 9 kilo. Nah, kalau mungkin sudah terdeteksi berat badannya naik lebih dari itu, nah itu mungkin sudah mulai kita curiga, ini kenapa ini? Apakah memang karena kondisi kaitannya dengan kehamilan dengan diabetes atau memang hanya kondisi variasi normal aja? Itu yang harus kita lakukan pendekatan lebih jauh. Nah, kalau memang nanti sudah terdiagnosis dengan diabetes gestasional, barulah kita nanti lakukan beberapa upaya ya. Kalau saya selalu di praktek itu menyarankan sebaik-baik upaya itu adalah kita lakukan upaya pencegahan ya. Jadi kalau kita bisa lakukan upaya pencegahan dalam hal ini adalah non farmakologis ya, bukan obat-obatan dulu. Contohnya apa? Membatasi nutrisinya, asupan makannya kita atur, kemudian aktivitas fisiknya kita tingkatkan. Itu adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengelola pasien dengan diabetes gestasional. Nah, baru kalau misalnya itu kita mengalami kendala atau itu sudah kita upayakan tapi hasilnya kurang baik atau sesuai target, baru dengan obat-obatan gitu. Oke, saya ada pertanyaan
lagi dok. Jadi kan biasanya ada ibu yang ketika hamil tuh anaknya itu kurang berat badan tuh dok, berat badannya itu kadang ada yang bilang disarankan untuk makan es krim, terus minuman manis, intinya yang tinggi kalori. Apakah itu berpengaruh juga dok? Apakah itu juga memicu diabetes gestasional ini? Ibu hamil kemudian sudah lahir ini berarti Belum, ya? Oh belum dok, lahir. masih hamil. Oke. Jadi diperiksa bayinya itu masih kurang gitu, kurang dari 2,5 kilo. Misalnya kurang dari usia Kandungan. yang seharusnya, misalnya Benar. seperti itu ya. Ya kalau kita mau lihat dari sudut pandang mana nih? Kalau dari sudut pandang dokter kandungan mungkin akan menyarankan seperti itu ya. Cuman kita harus lihat juga bahwa itu tidak selalu penyebabnya karena itu ya, karena memang kurang gizinya dan sebagainya. Boleh jadi memang dia memang nutrisi atau asupan gizinya si ibu itu memang kurang ya. Dan kalaupun asupan gizi kurang, saya rasa tidak terlalu disarankan untuk yang tadi golongannya karbohidrat seperti itu ya. Justru yang disarankan itu biasanya protein gitu kan. Yang apa namanya zat-zat yang memang tujuannya untuk pembentukan organ atau mungkin meningkatkan berat badannya. Boleh kalau memang sesekali diberikan konsumsi makanan seperti itu boleh. Cuman kita harus lihat dulu ibunya ini dalam kondisi yang mana. Kalau kehamilannya dalam kondisi normal, kemudian gula darahnya dalam kondisi normal, saya rasa nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dia ternyata sudah ada riwayat kehamilan sebelumnya dengan kelahirannya berat badan bayinya lebih, atau mungkin ibunya sendiri juga sebelum hamil sudah ada misalnya obesitas seperti yang saya sampaikan tadi, riwayat gula darahnya tinggi, ya itu mungkin yang harus dibatasi. Oke, berarti memang tergantung kondisi dari ibunya yang membawa bayi itu ya dokter ya. Kalau untuk pencegahan nih dok, bagaimana sih supaya ibu hamil itu tidak terkena gestasional diabetes? Oke, jadi mungkin dari pola hidup ya, ini sama seperti penyakit metabolik pada umumnya ya, baik pada ibu hamil maupun non hamil ya. Jadi untuk mempersiapkan kehamilan atau bahkan untuk mempersiapkan proses kelahiran dan nanti melahirkan anak yang normal itu memang dimulai tidak serta-merta hanya 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi memang jauh sebelum itu ya. Jadi yang penting harus tahu ilmunya dulu ya. Jadi kalaupun ibu seorang misalnya usia produktif sudah menikah mau punya anak, itu banyak hal yang harus diperhatikan ya, karena tadi masalah yang sekarang ya yang kami banyak temui ya di praktek sehari-hari itu tadi diantaranya misalnya sudah usia produktif tapi ternyata memang belum bisa hamil dalam rentang waktu 1 tahun lebih. Itu juga salah satu penyebabnya, mungkin juga salah satunya adalah resistensi insulin ya, menyebabkan kondisi yang namanya mungkin PCOS ya. Itu bisa salah satunya penyebabnya dari itu. Jadi dari pola hidup ya, kalau sekarang Mbak Linda tahu sendiri ya, pola hidup sekarang mau ngapa-ngapain lebih mudah ya. Bener, kita lapar aja tinggal jempolnya yang bergerak sudah dapat sendiri makanannya. Nah itu yang tidak terjadi zaman dulu, zaman orang tua kita, kakek nenek kita, bapak ibu kita mungkin dulu nggak sempat mengalami seperti itu. Tapi dengan pergeseran waktu dan pergeseran zaman, pergeseran pola hidup, yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin ya. Contohnya tadi itu, saya pernah dapat usia pasien itu masih 30-an ya, dengan diabetes. Nah kemudian dia hamil, padahal ya secara fisik sekilas ya mungkin kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi sebenarnya itu yang harus kita lakukan adalah pencegahan ya. Kemudian tadi selama kita merencanakan kehamilan itu juga harus tahu ya, dari orang tuanya tuh kedua-duanya harus tahu nih riwayat apa keluarga yang harus dilakukan, kemudian riwayat keluarganya, backgroundnya seperti apa. Dan ketika sudah hamil pun itu juga harus tahu lagi ini teori ilmunya, harus ngapain nih, makanan yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Dan misalnya ternyata sudah mengendalikan itu semua, untuk mencegah atau agar kita tahu lebih dini ya, misalkan itu terjadi, ya tadi kita kontrol dengan melakukan screening di awal kehamilan, kemudian juga di kira-kira 24 minggu ya, di minggu ke-24 gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih dokter, pesan untuk ibu dan calon ibu nih, bagaimana sih supaya tidak terjadi diabetes gestasional gitu? Ya, jadi sama ya tadi sudah kita diskusikan banyak hal untuk pencegahan. Jadi
kita harus mengisi diri kita dengan ilmu-ilmu yang terkait ya, apalagi sekarang kan banyak pasangan-pasangan muda yang akan berencana untuk mempunyai anak ya. Jadi harus tahu apa yang harus dilakukan, terutama tadi untuk mempersiapkan kelahiran dan kehamilan sehingga menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas tentunya ya. Sehat. Tentu kita semua ingin nanti punya keturunan lahir dalam kondisi sehat tanpa ada masalah apapun. Jadi kondisi seperti ini tadi itu sebenarnya memang sangat bisa kita minimalisir dan dicegah ya. Tetapi ada juga yang memang kita sudah berupaya pun tapi memang ya ternyata kok ada diabetes kehamilannya, ya itu urusan lain ya. Kalau kita sudah berupaya ternyata memang dapatnya seperti itu kita tidak bisa hindari. Tapi untuk yang bisa dicegah saya rasa tadi ya, kiat-kiat kita harus tahu apa sih yang harus kita persiapkan dari pola hidup kita. Sebenarnya ini kata-kata yang sering dikatakan sama dokter ya Mbak ya, pola hidup diperbaiki gitu ya. Tapi realitanya itu sulit sekali dilakukan ya. Kita mau larang makan A, makan B, ya ternyata di sekitar kita justru kebalikannya, mempermudah semuanya. Benar. Yang paling simpel aja kalau saya sarankan ke pasien olahraga 30 menit sehari selama seminggu, mungkin 3-5 kali, mungkin banyak yang nggak bisa melakukan. Sebenarnya bisa, cuman merasa sulit gitu ya. Jadi perlu diperhatikan juga bahwa tadi ada penyakit yang bisa dihindari dan ada penyakit yang tidak bisa dihindari. Kondisi-kondisi seperti diabetes gestasional atau diabetes dengan sebelumnya sudah punya diabetes kemudian hamil, itu ada yang kondisi yang bisa kita hindari. Nah, porsi itulah yang kita ambil peran supaya tidak terjadi, karena kalau kita lakukan pencegahan dengan baik ya, kemudian kita tahu harus mengapain ya, apa yang harus kita lakukan dengan pola hidup kita perbaiki, saya rasa itu bisa memberikan hasil akhir atau mungkin hasil ke depan yang jauh lebih baik dibandingkan yang kita tidak lakukan persiapan apapun sebelumnya. Ya. Jadi jangan sampai gaya hidup itu menurunkan kualitas kesehatan kita ya dokter. Betul. Ya. Benar, wah. Nggak terasa ternyata sudah cukup panjang yang kita bahas ya mengenai gestasional diabetes karena memang ini nggak semua orang itu tahu dok mengenai ini gitu. Taunya kan diabetes mungkin tipe 2 yang sering terjadi gitu. Ternyata masih ada tipe 1 dan wanita hamil pun ternyata bisa terkena diabetes. Mungkin ini yang terakhir banget nih dok. Ada closing statement nggak dari dokter untuk pemirsa sekalian? Mungkin singkat aja ya. Boleh. Kesehatan kita itu bergantung pada diri kita sendiri. Apa yang kita dapatkan di nanti ya, masa yang akan datang itu merupakan hasil akhir dari apa yang kita lakukan sekarang. Mungkin itu aja. Kasih. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai, termasuk mengenai kesehatan ya yang ada di dalam diri kita gitu. Oke. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama Mbak. Baik, sahabat sehat Polkesma, dengan disampaikan closing statement tadi berarti berakhir pula Polkesma Talk pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rinadi atas waktu yang diberikan kepada kami dan sudah berkenan menjadi narasumber dan memberikan ilmunya yang banyak kepada kita ya di tengah jadwal yang padat, walaupun cuma 2 tadi berpraktek dan mengajar gitu, tapi itu sudah memadatkan jadwal dokter ya. Nah, semoga kita nanti bisa bertemu di topik lain yang lebih menarik ya di Polkesma Talk. Oke, sahabat sehat Polkesma, saya Herlinda pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama pembahasan pada hari ini. Jangan lupa like and subscribe akun YouTube Polkesma Talk. Sampai ketemu lagi di Polkesma Talk episode selanjutnya. Polkesma Talk, inspirasi kesehatan untuk kita semua.